channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita membuat chicken katsu. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di screenshot dan disimpan. Siapkan dada ayam filet. Dan pastikan dada ayamnya sudah tidak ada sisa tulang. Ataupun tulang-tulang kecil yang tersisa di dalamnya. Potong dada ayam menjadi beberapa bagian tipis. Tapi jangan sampai terlalu tipis. Potonglah dengan ketebalan sekitar 1-2 cm. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian haluskan bawang putih. Campur dengan garam, merica dan kaldu bubuk. Lalu aduk rata semua bumbu. Jika kalian suka, kalian boleh tambah bumbu lain sesuai selera sendiri. Lalu campur bumbu halus dengan dada ayam filet. Aduk sampai tercampur rata sambil diremas-remas pijit perlahan, agar bumbunya menempel ke ayamnya. Marinasi dada ayam filet selama 1 jam atau boleh lebih lama juga tidak masalah. Lalu simpan ke dalam kulkas bagian chiller, agar ayam filet tidak membeku jadi es. Siapkan tepung terigu, maizena dan garam. Campur semuanya jadi satu dan aduk rata. Jika kalian suka, boleh tambah bumbu lain juga. Setelah 1 jam, keluarkan ayam filet yang sudah dimarinasi dari chiller. Lalu baluri ayam dengan tepung terigu sampai semuanya tertutup tepung. Angkat ayam dan tepuk-tepuk sedikit, agar tepung yang berlebih jatuh ke bawah. Kemudian celupkan ayam ke dalam kocokan telur yang sudah dicampur dengan 3 sendok makan air. Lalu angkat lagi dan masukkan ke dalam mangkuk besar yang berisi tepung panir. Baluri semua bagian ayam depan belakang sampai terbalut rata dengan tepung panir. Taruh ayam di sebuah wadah toples atau piring besar, dan diamkan beberapa saat sekitar 15 menit, agar panir benar-benar menempel erat pada daging. Atau jika kalian membuatnya dalam porsi besar, kalian bisa menyimpannya ke dalam kulkas sebentar, agar dagingnya tetap bagus dan segar. Setelah 15 menit, keluarkan ayam dari kulkas, lalu panaskan minyak yang banyak. Masukkan ayam ke dalam minyak sampai semuanya terendam, dan goreng ayam deep fried sampai matang. Setelah ayam matang dan kedua bagian sisi sudah berwarna coklat keemasan, segera angkat chicken katsu dan tiriskan minyaknya. Sebelum disajikan, potong-potong chicken katsu menjadi beberapa bagian. Sajikan dengan salad sayuran dan saus andalan masing-masing di rumah. Berikut resep salad sayuran ala-ala. Cara bikinnya mudah dan tidak butuh waktu lama. Siapkan 2 lembar daun kol dan sedikit baby carrot atau wortel yang ukuran kecil saja. Cuci bersih semua bahannya, lalu iris dan parut tipis-tipis. Kemudian beri 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh cuka, 1/4 sendok teh garam dan 70 ml air. Aduk rata semua bahan, dan simpan dalam kulkas freezer selama 15 menit. Salad sayuran ini boleh didiamkan lebih dari 15 menit. Semakin lama maka akan semakin enak rasanya. Selagi menunggu sayurannya jadi, mari kita membuat saus mayonesnya. Campurkan 6 sendok makan mayones, dengan 4 sendok makan saus tomat, dan 1 sendok makan air lemon atau jeruk nipis. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Saus mayones pun siap untuk dipakai, dan dituang ke atas salad sayuran. Sajikan salad bersama dengan chicken katsu. Jika kalian ingin rasa yang lebih kaya dan mendalam, kalian bisa pakai resep saus yang ini. Campurkan 8 sendok makan mayones dengan 1 sendok makan kental manis, 1-2 sendok makan saus tomat sesuai selera, 1 sendok teh mustard, 1/4 sendok teh garam dan merica secukupnya. Jika kalian tidak punya saus mustard, tidak pakai juga gak apa-apa. Aduk rata semua bahan jadi satu, dan saus pun siap untuk disajikan bersama dengan salad sayuran dan chicken katsu. Berikut beberapa tips khusus untuk kalian, agar tepung panir tidak rontok dari daging ayam saat digoreng. Pertama, tekan-tekan tepung panir ke daging ayam. Saat sedang melapisi tepung panir sebaiknya sambil ditekan-tekan lembut dengan perlahan, agar panir menempel dengan baik pada daging ayam. Tahap ini akan sangat membantu, agar tepung panir lengket lebih erat pada adonan tepung atau telur pada daging ayam, dan membuatnya tidak mudah rontok. Setelah selesai melapisi tepung panir pada ayam, jangan lupa untuk sedikit menggoyang-goyangkan daging, agar tepung panir yang berlebihan atau tidak lengket pada ayam akan jatuh ke bawah. Dengan begini saat digoreng nanti, tidak akan ada terlalu banyak tepung panir yang lepas dan mengendap di dasar panci. Jika nantinya ada tepung panir yang mengendap di dasar panci setelah digoreng, ingat untuk selalu menyaring minyak terlebih dahulu sebelum menggoreng chicken katsu yang baru. Tujuannya adalah supaya tepung panir yang mengendap tidak menempel ke chicken katsu yang baru masuk. Jika tepung panir yang lama menempel ke chicken katsu yang baru masuk, maka akan membuat tampilan chicken katsu kita menjadi kurang cantik nantinya. Karena tepung panir yang lama tadi akan menjadi gosong duluan,
dan berwarna kehitaman. Sementara chicken katsu yang baru masuk masih belum matang. Maka dari itu, ingat untuk selalu menyaring minyak dulu sebelum menggoreng chicken katsu, agar minyaknya tetap bersih dan bening. Kedua, harus pakai tepung basah atau telur sebagai perekat. Jangan pernah langsung melapisi atau memasukkan daging ayam ke dalam tepung panir tanpa dicelupkan ke tepung basah atau telur terlebih dahulu. Karena peran tepung basah dan telur itu sangat penting. Mereka berfungsi sebagai perekat yang kuat, agar tepung panir bisa menempel dengan sempurna. Jika diibaratkan, maka tepung dan telur itu seperti lem, perekat yang merekatkan kertas pada dinding. Tepung panir itu ibarat kertasnya, dan dinding itu daging ayamnya. Salah satu bahan saja dilewatkan, maka hasilnya tampilan chicken katsu akan sedikit berantakan, dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk celupan perekatnya kalian bisa pilih salah satu yaitu kombinasi tepung basah dengan tepung panir atau kombinasi tepung kering, telur dan tepung panir, atau kombinasi putih telur dan tepung panir. Setiap kombinasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing saja dan kalian nyamannya gimana. Perbedaannya nanti akan terlihat dari warna akhir dari chicken katsunya. Katsu yang digoreng tanpa kuning telur, biasanya lebih tidak mudah gosong, dan bisa digoreng dalam waktu sedikit lebih lama, tanpa perlu khawatir warnanya dengan cepat berubah menjadi lebih gelap kecoklatan dalam waktu singkat. Biasanya celupan seperti ini, sangat cocok untuk katsu yang tipe potongan dagingnya agak tebal dan besar. Jadi butuh waktu sedikit lebih lama untuk matang. Caranya pun sangat mudah, cukup dengan membuat adonan tepung basah, dan celupkan daging ayam ke dalam tepung basah. Lalu baluri dengan tepung panir sambil ditekan-tekan perlahan, agar panir bisa menempel dengan sempurna melapisi semua bagian daging ayam katsunya. Jika potongan daging kalian tidak begitu tebal, dan ukurannya cenderung kecil, maka bisa memakai satu butir telur bersama dengan kuning telurnya. Kelebihan memakai celupan kuning telur adalah, warna chicken katsu yang dihasilkan lebih cantik, tampak coklat keemasan alias golden brown, dan tidak tampak pucat. Tetapi ingat untuk selalu menjaga apinya jangan terlalu besar, dan minyaknya tidak kelewat panas, agar menghasilkan katsu yang matang dan warnanya cantik. Ketiga, katsu jangan langsung digoreng, sebaiknya diamkan katsu sebentar. Setelah dibaluri tepung panir, sebaiknya chicken katsu jangan langsung digoreng, tetapi diistirahatkan dulu sebentar sekitar 15 menit, agar tepung dan telur punya waktu lebih untuk mengering, dan melekat lebih erat pada daging ayam, dan membuat panir tidak mudah rontok saat digoreng nanti. Atau kalian bisa menaruh katsu dalam kulkas freezer. Taruh chicken katsu ke dalam box kedap udara. Lapisi setiap katsu dengan selembar plastik bening, agar katsu tidak menempel satu sama lain. Simpan chicken katsu selama 30 menit. Dengan cara seperti ini tepung panir akan melekat dengan maksimal. Keempat, jangan terlalu sering menggoyangkan atau membolak-balik katsu saat digoreng. Saat chicken katsu baru pertama kali masuk ke dalam minyak panas, usahakan jangan menggoyangkan atau membolak-balik ayamnya dulu, supaya tepung panirnya tidak rontok semua jatuh ke dalam minyaknya. Biarkan dulu beberapa saat, sampai katsu tampak mulai berubah warna barulah boleh dibolak-balik, agar matangnya merata di kedua sisi. Dan usahakan pakai minyak yang agak banyak supaya katsu bisa terendam semuanya. Selanjutnya, berikut tips memilih daging, dan mengolah daging ayam untuk chicken katsu. Untuk pemilihan daging ayamnya, kalian bisa memakai daging ayam bagian dada filet ataupun bagian paha. Pastikan filetan ayam benar-benar tidak ada tulangnya. Sebaiknya sesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian masing-masing sukanya yang gimana. Jika kalian sedang butuh protein yang lebih tinggi, kalian bisa pakai dada ayam. Karena dada ayam mengandung lebih banyak protein dibandingkan bagian paha. Hal ini dikarenakan bagian dada ayam tidak mengandung lemak sama sekali, alias rendah lemak. Jadi saat bagian dada dibikin jadi chicken katsu nanti, rasanya tidak akan terasa sejuicy yang memakai bagian paha ayam. Chicken katsu yang memakai bagian dada akan terasa lebih padat, tebal dan rasanya empuk. Tapi tidak usah khawatir, kalian bisa menambah tingkat juicy dengan cara marinasi daging. Semakin lama daging dimarinasi maka akan semakin enak. Biasanya tipe marinasi ini butuh waktu lebih lama sampai semalaman, karena daging butuh waktu untuk menyerap cairan supaya menjadi juicy. Marinasi ini biasanya bisa memakai cairan seperti susu UHT putih, untuk merendam dan mengempukkan daging ayam, supaya hasil katsunya juicy setelah digoreng nanti. Dan tentunya jangan lupa untuk memberi bumbu seperti garam, bawang putih dan rempah-rempah lainnya, supaya bumbu meresap dan daging terasa semakin enak rasanya. Selain itu, ada cara lain untuk membantu membuat daging terasa empuk, yaitu dengan cara dipukul-pukul pakai palu khusus memukul daging. Memukul daging memakai palu daging akan membantu melunakkan dan mengempukkan daging sehingga serat-serat daging terpecah dan menjadi lembut.
Kekuatan yang dihasilkan dari palu daging saat memukul daging akan memecah jaringan ikat dan kolagen yang ada di sekitar serat-serat otot, sehingga serat-serat ototnya terpisah putus, dan membuat daging menjadi empuk. Jika kalian pernah mendengar, saat memasak rendang kita disarankan untuk memotong daging melawan serat, supaya serat ototnya yang tadinya memanjang sekarang menjadi lebih pendek. Begitu pula hal yang sama dengan memukul daging ini. Kedua teknik ini sama-sama membuat daging menjadi empuk, dan lebih mudah dikunyah, sehingga cocok untuk anak-anak juga. Tetapi jika tidak ingin repot-repot, maka kalian bisa memakai daging filet bagian paha saja. Karena daging bagian paha mengandung lebih banyak lemak, sehingga membuatnya terasa lebih juicy, kaya rasa dan teksturnya lebih lembut. Jika menggunakan bagian paha, tidak perlu dimarinasi terlalu lama juga tidak masalah. Cukup pastikan potongannya merata, tidak tebal sebelah dan tidak tipis sebelah, supaya nanti matangnya bisa merata. Potongan filet bagian paha adalah pilihan yang sangat tepat jika kita sedang terburu-buru saat menyiapkan bekal, ataupun makan siang dan makan malam. Kalian tidak perlu khawatir daging terasa kering, karena kandungan lemaknya akan membuat ayam tetap juicy, semakin wangi dan terasa enak. Untuk lebih mudahnya lagi, kalian bisa membuat stok chicken katsu untuk sarapan, bekal, makan siang ataupun malam dengan cara dibekukan. Caranya sangat mudah, dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan di rumah. Cara yang pertama sangat sederhana. Kalian bisa masukkan katsu ke dalam plastik klip ziplock. Isi dengan satu potong ayam untuk per satu porsinya. Lalu tutup rapat-rapat. Kempeskan sebisa mungkin dan jangan ada udara di dalamnya. Cara membagi katsu dan memorsikan per porsi seperti ini sangat cocok untuk keluarga kecil yang tidak begitu ramai, dan untuk stok dalam jangka waktu yang lama. Katsu yang dibagi satu per satu dalam plastik klip seperti ini juga sangat mudah disimpan, dan bisa ditumpuk ataupun diselipkan di dinding kulkas freezer. Cara kedua, agar bisa tahan lebih lama lagi, kalian bisa membungkus katsu dengan kertas aluminium atau plastik wrap terlebih dahulu. Baru setelahnya nanti dimasukkan ke dalam plastik kedap udara. Dengan cara seperti ini, katsu bisa bertahan selama beberapa hari, bahkan sampai 1 bulan lamanya. Cara ketiga, masukkan katsu ke dalam kotak box yang paling cantik dan kamu sayangi di rumah. Lalu lapisi bagian atas katsunya dengan selembar plastik bening. Lalu taruh katsu lagi di atas plastiknya. Begitu seterusnya sampai habis. Tujuan dilapisi plastik di antara katsunya adalah supaya daging tidak saling menempel satu sama lain setelah membeku nanti. Jika daging terlanjur menempel atau lengket satu sama lain, maka akan membuat kita susah memisahkannya saat mau digoreng. Jadi sebaiknya beri plastik sebagai lapisan pemisah di antara setiap daging katsunya. Atau kalian bisa juga memakai baking paper untuk sebagai pengganti plastik sebagai lapisan pemisah. Terserah kalian nyamannya bagaimana saja mau pakai yang mana. Caranya tetap sama saja. Yang paling penting dari penyimpanan chicken katsu ini adalah kualitas freezer yang kita punya. Semakin bagus kualitas dan kestabilan freezer mempertahankan suhu dingin untuk membekukan daging ayamnya, maka akan semakin kuat pula daya tahan penyimpanan katsunya sampai berbulan-bulan lamanya. Selanjutnya, jangan langsung menggoreng chicken katsu yang masih beku. Berikut beberapa tips cara menggoreng chicken katsu yang membeku keras. Perlu diingat, jangan pernah menggoreng chicken katsu yang masih dalam keadaan beku keras. Beku di sini maksudnya adalah, di saat daging baru pertama kali dikeluarkan dari kulkas freezer, itu keadaannya masih beku dan keras sekali. Daging yang kondisinya seperti itu, sebaiknya jangan langsung digoreng dalam minyak panas. Karena jika langsung digoreng, bagian luar katsu akan gosong duluan, sementara itu bagian dalamnya masih belum matang atau masih mentah. Jadi cara yang tepat adalah, sebelum menggoreng katsu sebaiknya kalian cairkan terlebih dahulu katsunya, sampai daging terasa lembut dan lunak. Contohnya, jika kalian ingin membuat bekal, atau bontot chicken katsu untuk anak dan suami, maka pada sore atau malam harinya, turunkan katsu yang beku terlebih dahulu ke bagian bawah kulkas, atau masukkan ke bagian chiller. Setelah 1 malam sampai besok paginya, maka es akan pelan-pelan mencair, dan daging kembali menjadi lembut. Tidak perlu takut daging berkurang kualitasnya, karena suhu di chiller akan tetap menjaga kualitas daging agar tetap bagus, dan rasanya tidak berubah. Dan jika dirasa katsunya masih ada sedikit terasa beku, itu tidak apa-apa. Saat pagi hari nanti keluarkan saja dari kulkas, dan diamkan di suhu ruang sekitar 30 menitan sampai cair sepenuhnya. Sekarang chicken katsu pun siap untuk digoreng. Tidak sampai di sini saja, ada tips lain untuk mencairkan chicken katsu yang cukup praktis juga. Kalian bisa pakai microwave, dan kemudian pilih mode defrost. Mode ini dirancang khusus untuk mencairkan makanan beku, atau daging beku hanya dalam waktu singkat. Memasak pun menjadi lebih cepat, praktis dan terasa menyenangkan tanpa perlu menunggu lama. Cara memakai microwave mode defrost ini pun sangat mudah.
Langkah pertama, kalian harus punya microwave-nya dulu. Jika tidak ada maka kalian bisa memakai cara sebelumnya saja. Turunkan daging ke chiller, dan biarkan semalaman sampai mencair. Kembali lagi ke microwave. Jika ingin mencairkan daging beku, taruh daging beku di wadah atau mangkuk tahan panas. Hindari memakai wadah yang bukan dirancang khusus untuk microwave, seperti mangkuk dari plastik, dan mangkuk kaca beling karena bisa meleleh dan mudah pecah. Lalu masukkan mangkuk yang berisi daging beku ke dalam microwave, dan tekan tombol defrost, atau kalian bisa membaca petunjuk penggunaan yang ada di microwave kalian masing-masing. Biasanya proses ini akan membutuhkan waktu sekitar 3-8 menit, tergantung besar kecilnya ukuran makanan atau daging beku yang dicairkan. Dan tenang saja, mode defrost ini hanya mencairkan es saja, tidak akan membuat dagingnya matang. Daging akan tetap mentah seperti saat baru pertama kali dibeli. Hal ini disebabkan karena mode defrost ini memang dirancang agar suhunya tidak sepanas saat memasak daging. Pada umumnya, suhu defrost microwave sudah diturunkan sekitar 30% dari suhu normalnya, sehingga hanya es saja yang akan mencair dan daging tetap mentah. Jika diibaratkan, suhu memasak di microwave, dan suhu defrost itu seperti air mendidih dan air hangat. Jika kita memasukkan daging ke air mendidih, maka daging akan matang dan berubah warna. Sedangkan air hangat tidak akan membuat daging matang dan hanya akan mencairkan es yang ada. Jadi jangan takut daging matang karena dimasukkan ke dalam microwave. Selama tidak melewati batas waktu terlalu lama, daging tetap akan mentah. Dan ingat, setelah esnya mencair, daging harus segera diolah dan dimasak. Jangan dibiarkan di suhu ruang terlalu lama. Selanjutnya, mungkin ada yang masih bingung. Bagaimana cara menyajikan chicken katsu dan bagaimana cara mengkombinasikannya dengan bahan lain? Chicken katsu sebenarnya sangat mudah dipadukan dengan bahan dan rasa apa saja, karena dari awal katsunya sendiri sudah enak dan wangi. Pada umumnya, katsu sering dipadukan dengan kuah kari ala Jepang yang kental, manis dan gurih. Perlu kalian ketahui, kuah kari Jepang rasanya berbeda dengan kari Indonesia, ataupun kari India yang kuahnya seperti air alias encer. Kari Jepang biasanya sudah siap saji dan sangat mudah dimasak, karena bumbunya sudah dikemas dalam satu kotak, dan dibagi menjadi beberapa blok sesuai dengan porsinya. Biasanya bumbu kari Jepang ini dimasak dengan sedikit potongan wortel dan kentang. Cara penyajiannya biasanya satu piring diberi sedikit nasi, lalu nanti kuah kari disiram di bawah atau di atas chicken katsunya. Ada juga yang dipisah sesuai selera masing-masing. Selain dengan nasi, chicken katsu juga bisa menjadi menu topping untuk mie ramen Jepang. Dengan kuah kaldu ramen yang rasanya begitu umami, gurih dan enak, berpadu dengan chicken katsu dan telur setengah matang, membuat semangkuk ramen menjadi penuh dengan kebahagiaan. Sekedar informasi, ramen Jepang berbeda dengan ramen Korea alias mie instan Korea. Ramen Jepang itu mie-nya lebih tipis dan halus. Kuah ramen Jepang pun biasanya dimasak dalam waktu yang sangat lama, sampai semua sari dari tulang-tulangnya keluar menghasilkan kaldu yang pekat. Belum lagi ditambah dengan topping yang melimpah, membuat ramen Jepang dibanderol dengan harga lumayan fantastis dibanding dengan olahan mie lainnya. Tapi itu semuanya wajar, karena mulai dari bahan bakunya yang cukup mahal, cara pembuatannya yang cukup rumit dan lama, sampai ke topping-toppingnya yang membutuhkan detail agar tampak sempurna dan menarik. Di negara asalnya, ramen Jepang sendiri punya banyak varian rasa yang berbeda. Hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai ciri khas andalan ramen mereka masing-masing, yang disesuaikan dengan bahan baku yang ada di setiap kotanya. Contohnya, di daerah Kanto, kota Tokyo, ada Tokyo Ramen yang kaldunya terbuat dari katsuobushi, dan saus kecap asin andalan masing-masing penjual ramen. Dan yang lebih uniknya lagi, katsuobushi atau serpihan bonito ini sendiri terbuat dari ikan. Ikan yang digunakan untuk membuat katsuobushi adalah ikan skipjack tuna, alias ikan cakalang. Prosesnya pun cukup rumit dan lama. Ikan cakalang harus melewati proses direbus dulu, duri-durinya harus dibuang, lalu diasapi dengan kayu bakar khusus. Proses pengasapan inilah yang nantinya akan memakan waktu sangat lama, bisa sampai berhari-hari lamanya. Kemudian lanjut ke tahap penjemuran di bawah sinar terik matahari selama beberapa hari. Lalu setelah itu ikan dimasukkan ke dalam ruang tertutup, untuk menjalani proses pengapangan menggunakan jamur alami. Tidak berhenti sampai di situ, proses pengapangan akan dilakukan berulang kali, sampai ikan menjadi sangat kering dan keras seperti kayu. Ketika proses pengapangan ini selesai, daging ikan yang tadi beratnya 5 kg, akan susu tersisa hanya menjadi 800-900 gram saja. Setelah ikan mengeras seperti kayu, ikan akan diserut dengan alat khusus. Untuk menyerutnya pun tidak boleh sembarang serut, karena jika salah menyerut, ikan bisa menjadi bubuk. Setelah melewati proses yang begitu panjang, akhirnya katsuobushi akan dikemas, dan dijual seharga 300.000 sampai 500.000 per kilogramnya.
Itulah salah satu alasan kenapa ramen Jepang harganya cenderung mahal. Karena bahan bakunya sendiri juga mahal, dan prosesnya cukup memakan waktu. Kembali lagi pada chicken katsu. Selain dipadukan dengan nasi dan dijadikan topping ramen, kalian juga bisa memadukan chicken katsu dengan roti tawar tanpa kulit, dan membuatnya menjadi roti sandwich ala Jepang. Di Jepang sendiri roti ini disebut katsu sando, dan cukup populer karena isinya beragam macamnya. Kalian bisa membuat katsu sando sendiri di rumah. Pakailah saus racikan andalan kalian masing-masing, lalu hiasi roti dengan sedikit sayuran. Katsu sando ini rasanya lebih enak jika memakai roti tawar tanpa kulit, karena rasanya lebih lembut dan empuk. Chicken katsu sando lebih enak dimakan saat masih hangat, karena katsu masih terasa garing, renyah dan enak. Katsu sando juga cocok untuk dijadikan bekal sekolah, kerja, ataupun untuk piknik jalan-jalan bersama keluarga. Sekarang kalian pasti sudah tahu bagaimana cara menyajikan dan memadukan chicken katsu dengan bahan-bahan lainnya. Jadi semuanya balik ke selera kalian masing-masing saja sukanya yang bagaimana. Silakan teman-teman semuanya berkreasi sesuai dengan bahan yang ada di rumah. Jika membahas soal makanan itu tidak ada habisnya, karena begitu banyak keunikan yang tersimpan di setiap bahan dan hidangannya. Jadi sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkanku sampai akhir. Semoga wawasan kita semuanya bertambah luas. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.